jadi kita akan mewujudkan entitas dengan MySQL. Jadi nanti kalau misalnya ada yang terlewat dari apa yang saya sampaikan, bisa dilihat lagi rekamannya. Oke, nah ini adalah layar MySQL, MySQL Workbench. Ya. Nah, sebelum sana saya akan menunjukkan ini dulu. Jadi, sorry, saya belum share screen ya. Maafkan saya. Oke, sudah, semoga bisa kelihatan ya. Kelihatan nggak ini layarnya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya, baik. Oke, jadi ini konsep dasar dulu. MySQL itu adalah kotak yang ada biru ini. Ya. Inilah yang kalian sudah install MySQL Server lah ya. Dia nanti akan ada data, database, entitas, formulir kalau Anda masih ingat di SIA, ya, report itu ada di sini semua. Ini adalah MySQL-nya. MySQL itu menjadi pintu gerbang bagi siapapun di sini yang akan mengakses data di sini. Jadi nggak boleh langsung ke sini, itu nggak boleh. Harus lewat MySQL dulu. Ya, MySQL nanti yang mengatur siapa berhak mengakses apa di sini. Ya. Saya bisa membatasi, misalnya Salomon, saya batasi hanya bisa melihat database A. Database A pun Salomon hanya bisa melihat, tidak bisa mengubah. Ada juga yang saya merela bisa mengubah tabel 1, tapi hanya bisa membaca tabel 2 dan tidak bisa melihat tabel 3. Itu bisa diatur di sini. Nah, MySQL Workbench itu adalah satu aplikasi yang digunakan untuk mengakses dan mengelola database di sini. MySQL Server ini. Ya. Kita juga bisa langsung nanti mengakses ke sini, maupun juga nanti aplikasi itu bisa mengakses di sini. Jadi misalnya, seperti yang menggunakan MySQL itu contohnya Facebook. Aplikasi Facebook nanti mengakses ini untuk mengambil data yang dibutuhkan di sini. Ya. Jadi harus melewati ini semua. Tidak boleh langsung ke sini. Baik. Nah, jadi sudah saya sebutkan salah satu alat untuk mengakses dan mengelola MySQL itu adalah MySQL Workbench ini. Ada banyak alat yang lain, tapi MySQL Workbench ini bawaan dari si MySQL. Ya, ini ada yang nanti bisa kita lihat. Ya, kita bisa mengendalikan servernya dari sini. Kita bisa lihat misalnya di sini. Nah, ini server status. Ya, bisa dilihat statusnya di sini running, jalan. Dia bisa melihat beban terhadap prosesornya berapa atau CPU load-nya ini berapa. Ya, traffic-nya berapa. Ini masih kecil ya, karena tidak melakukan apa-apa. Nah, dan banyak lagi. Kalau misalnya CPU-nya itu sudah mendekati 90% atau di atas 80%, wah itu berarti bebannya berat sekali. Mungkin ada baiknya nanti servernya di-upgrade hardware-nya. Kalau traffic-nya tinggi, berarti ini kemungkinan harus ada cara untuk bisa menurunkan traffic. Karena kalau traffic tinggi, berarti nanti dia jalannya penuh ya. Network-nya penuh, akan menjadi lambat, dan seterusnya. Ya. Ini kita bisa mematikan maupun menyalakan gitu ya. MySQL itu dari sini. Ini bisa di sini misalnya status sistem variabel macam-macam bisa kita lihat gitu ya. Nih startup and shutdown, kita bisa matikan, server bisa dinyalakan. Oke. Tapi kita akan kembali ke sini ya. Nah, saya tutup dulu. Oke. Nah, ini adalah tampilan untuk kita mengakses dan memanipulasi data di MySQL Server. Ya. Kalau dilihat di sini ada 3, ini ada Sakila, Sys, dan World. Sakila dan World itu adalah database atau skema contoh yang dibawa oleh MySQL ketika diinstal. Nah, ini bisa kita lihat ada tabel macam-macam gitu ya. Sakila juga ada tabel macam-macam. Nah, 2 ini tidak ada, tidak masalah. Tapi yang tidak boleh disentuh sama sekali, dan kalau kalian bisa melihat, warnanya agak berbeda itu adalah yang SIS, SIS ini. World dan Sakila itu abu-abunya lebih tua daripada SIS. Kenapa? Nah, SIS ini itu adalah database yang sangat penting. Tanpa SIS ini, MySQL nggak akan jalan, karena di dalamnya itu terdapat berbagai macam konfigurasi
ya yang mengatur jalannya MySQL Server. Maka sys ini jangan diutak-atik. Ya, kita cukup di sini saja. Kemudian ini ada informasi, misalnya kita bisa melihat informasi di sini, tabel gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat tabel aktor, ini kolomnya apa saja, tipe datanya apa ada di sini. Ya. Yang di sini itu adalah layar, namanya layar query. Ini tempat kita mengetikkan perintah-perintah di dalam MySQL. Di sini itu adalah action. Jadi input. Jadi kalau ada perintah-perintah yang kita ketikkan di sini dan kita eksekusi, itu hasilnya akan muncul di sini. Sebagai contoh, saya akan menampilkan ini. Nah, hasilnya ada di sini, ya. Bisa kita lihat ini. Oke. Ya. Baik. Nah, kita bisa mengakses MySQL itu secara grafis maupun secara namanya itu command line interface. Ya. Jadi dengan mengetikkan perintah, tapi bisa juga dengan kita seperti tadi yang saya contohkan, saya klik kanan dan menampilkan isi tabel. Nah, ini adalah contoh yang grafis. Contoh yang command line interface juga ada. Oke, perhatikan ya, di sini skemanya hanya ada 3. Ya, Sakila, Sys, dan Roll. Nah, kalau Anda akrab dengan Windows, ini adalah yang disebut sebagai command prompt. Ini satu aplikasi untuk menjalankan perintah, tapi yang ditulis perintahnya, tidak dengan cara grafis, pilih icon, klik, atau pilih menu, klik, tidak. Nah, ini saya mulai dengan saya masuk ke MySQL Server dulu. Artinya apa ini? MySQL min U, itu artinya kemudian saya masuk ke MySQL sebagai user yang setelah U ini. Ya, di sini usernya root, karena belum ada user yang lain. Ya. Ini ide yang buruk kalau menggunakan root, terutama kalau servernya entah ada di mana. Ya, tidak berada di komputer. Kalau ini karena servernya ada di laptop saya, nggak masalah. Kemudian main P itu artinya password. Jadi nanti harus memasukkan password. Jadi main U itu nanti kemudian ada siapa usernya, namanya bisa diganti Samiaji, bisa diganti Solomon, dan lain sebagainya. Main P itu berarti password. Oke, ini saya masukkan password. Maka saya masuk ke dalam MySQL Server. Ya. Oke. Nah, untuk bisa kita mulai membuat atau mewujudkan desain entitas, ya, kita harus membuat database atau skema dulu. Perintahnya sederhana, create database, ya, dan nama database-nya apa. Misalnya kita nama database-nya coba. Ya. Nah, setiap perintah, jadi bahasa yang digunakan ini namanya adalah bahasa structure query language. Setiap perintah SQL itu harus diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, tanda titik koma ini memberitahukan kepada MySQL Server ataupun SQL yang lain, ya, semua server database, bahwa perintahnya sudah selesai, silahkan dieksekusi. Tanpa titik koma, misalnya ini ya, saya enter, nggak ada apa-apanya. Ya. Harus diakhiri dengan tanda titik koma. Kalau tanda titik koma ini ada, lalu saya enter, nah dia query oke, artinya perintah ini oke dan dijalankan. Ya. Waktunya 0,02 detik. Nah, ini nanti juga bisa dilihat ini sebagai ukuran kinerja. Semakin kecil semakin bagus. Ya. Kalau ini besar, ini berarti ada masalah. Baik, sudah ya, create database coba. Harusnya, sekarang kita lihat di layar di sini. Belum kelihatan. Kenapa? Ingat, MySQL ini tuh, MySQL Workbench itu di sini. Yang tadi perintahnya itu saya lakukan di sini. Jadi ini tuh harus tahu dulu yang di sini itu berubah atau tidak. Caranya bagaimana? Ini ada tombol kecil di sini, tombol refresh, di refresh. Nah, ya kan? Database coba muncul di sini. Nah, saya juga bisa membuat dari sini, misalnya ya, sama persis. Database, misalnya apa? Coba lagi. Sama ya dengan tanda titik koma. Lalu kalau akan pakai eksekusi ini, tinggal diklik tanda petir ini ya. Sudah dilakukan. Sama di sini, one row affected. Oke, gitu ya. Anda bisa melihat di sini. Nah, sekarang kita refresh lagi. Nah, muncul. Coba lagi, gitu ya. Oke.
Nanti bisa dicoba pada komputer Anda. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa mengikuti? Salomo dan Marila? Tadi tuh Pak yang di bagian navigator itu data-datanya itu sebelumnya udah diketikkan ya Pak? Yang ini? Skemasnya itu. Oh, skema itu sudah ada duluan. Dia hanya menampilkan skema yang ada, tidak diketikkan. Oh begitu. Nah, jadi dia hanya melaporkan apa yang ada. Jadi ini Anda lihat ke sini. MySQL Workbench itu hanya melihat apa yang ada di sini dan dilaporkan kepada kita. Ini loh skema yang ada atau database yang ada. Begitu. Oke, baik Pak. Oke. Nah, oke, sekarang saya akan pakai ini aja karena yang ini mungkin agak sulit ya diikuti. Ini kalau mau tinggal quit saja, kalau keluar ya ini saya tutup. Baik, ke sini. Nah, untuk selanjutnya setelah kita membuat database, ya kita sudah punya skema atau database di sini ada 5 ya. Sekarang kita akan mulai membuat isinya dari database. Isi database itu apa saja? Kita bisa lihat di sini ada tabel, ada view, ada stock procedure, ada function. Nanti masing-masing akan dibahas secara khusus ya. Tapi nomor satu di dalam database itu kalau kita akan membuat satu aplikasi database, yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat tempat untuk menampung data. Dalam hal ini tempat menampung data adalah tabel. Ya, maka kita buat tabel-tabelnya dulu. Nah, lawannya dari sebelum saya sampai ke sana ya. Dalam database SQL itu perintah untuk menghapus itu namanya adalah drop. Ya, ini saya akan coba drop, coba lagi. Oke, langsung hilang. Ya, kita refresh, coba lagi hilang. Karena coba lagi sudah di drop. Drop ini bisa digunakan untuk database, bisa digunakan untuk tabel, views dan yang lain-lain. Nah, harap hati-hati dengan drop ini karena ini tidak seperti Windows. Kalau kalian di Windows menghapus file, masih bisa ditemukan di recycle bin. Dalam database tidak ada recycle bin. Ya, jadi sekali hilang, ya sudah hilang. Maka harus hati-hati dengan perintah drop ini. Saya pernah ada kejadian, salah satu anak buah saya ngedrop satu tabel yang isinya 2 juta pelanggan. 2 juta bayangkan. Ya, itu di drop, hilang. Dia nggak bisa di-recover. Untungnya ada backup-nya. Kalau enggak, dia udah dimutilasi oleh teman-temannya. Oke, saya ini kita hapus dulu. Nah, sekarang, untuk bisa membuat tabel, berarti kita harus menggunakan salah satu skema ini. Maka kita, perintahnya adalah, jadi setelah create, kita harus menggunakan. Maka use coba. Atau nama database-nya atau skemanya apa. Nah, sudah. Lihat ya di bawah ini. Ini semua perintah yang sukses itu kan ada tanda contreng hijau, lingkaran hijau dengan contreng putih. Nanti kalau error ada merah. Oke. Use coba, kita akan coba. Nah, perintah untuk membuat tabel itu adalah ini, create. Ya. Ini kita akan mencoba membuat satu tabel. Tabelnya itu namanya nanti namanya adalah share untuk saham, ya. Lalu kemudian atributnya itu adalah SR code, share code, SR firm ini perusahaannya, share price, share quantity, kuantitas, share div ini dividen, PI itu apa ya, price earning ratio atau apa. Lalu ini ada primary key-nya share code. Jadi ini adalah atributnya dengan nanti atribut kuncinya itu adalah share code ini. Yang di sebelah sini itu adalah tipe data. Jadi tipe data kita bahas secara khusus. Tapi ini ada char itu adalah karakter. Nah, kalau karakter, lalu ada varchar. Varchar itu variabel karakter. Ya. Bedanya apa? Karakter itu artinya kalau kita spesifikasikan 3, itu 3-3-nya harus diisi, tidak boleh kosong. Tapi kalau varchar, variabel karakter, ini dia bebas digitnya. Maksimal sekian ini 20. Mau diganti 100 juga bisa. Mau diganti 5 juga bisa. Jadi bisa antara 1 sampai 5. Not null itu artinya tidak boleh kosong. Ya.
Nah, otomatis kalau primary key SHR code ini otomatis akan di set not null, tidak perlu ditambahin not null. Karena apa? Itu adalah atribut kunci. Sama seperti kalian, atribut kunci kalian itu adalah kalau di sistemnya Atmajaya, atribut kunci kalian npm. npm nggak boleh kosong. Ya, oke. Dan lain sebagainya. Nanti ada desimal dan macam-macam. Kita bisa belajar nanti tipe data ini saya copy paste saja ya supaya tidak terlalu lama. Dah, ya kan? Eksekusi tinggal ini diklik. Jadi, nah tapi di sini belum muncul ya, tabelnya belum muncul. Ini harus di refresh dulu, maka akan muncul tabel. Bisa lihat, sudah ada tabel share. Oke, ya. Isinya bagaimana? Bisa kita lihat select. Oke. Nah, untuk menampilkan itu kita menggunakan perintah select. Select bintang itu artinya semua. Itu saja. From dari apa? Dari database coba tabelnya share. Jadi database atau skemanya ini harus diberitahu, lalu nama tabelnya diberitahu. Dengan ini, kalau kita punya lebih dari satu skema, kita bisa mengambil data dari skema yang lain. Misalnya Sakila, share, sys, share, itu juga bisa kalau ada tabel tersebut. Masih kosong ini. Ya. Ini. Oke. Jadi kita sudah membuat tabel. Kita sudah membuat database, kita sudah menggunakan database, dan kita sudah membuat tabel. Saatnya sekarang mengisi tabel tersebut. Ya. Akan pakai macam alat tadi ya. Nah, ini adalah tipe data. Tadi saya sudah sampaikan sebagian. Jadi SQL itu sebetulnya adalah standar. Ada ISO-nya, ya, standar internasional. Nah, kemudian standar SQL ini diadopsi oleh masing-masing perusahaan database seperti MySQL, Oracle, Microsoft, dan lain-lain. Kemudian mereka membuat interpretasi dan implementasi dari standar ini. Nah, jadi kadang-kadang bahasa SQL yang dipakai MySQL berbeda dengan yang dipakai Oracle, beda dengan yang dipakai Microsoft. Bedanya sedikit, ya, tapi intinya masih sama. Nah, kita lihat tipe datanya apa? Numerik ini adalah tipe data angka. Itu ada integer, bilangan bulat, ya, ini sampai 31 bit, ya, cukup panjang. Ada small integer, ini hanya separuhnya dari integer, ya, bilangan bulat semua ini. Ada float, float itu adalah bilangan cacah, dan ini bisa sampai sekian ratus angka di belakang koma, ya. Kemudian ada desimal, ya, desimal ini biasanya hanya terdiri dari bilangan di depan koma dan di belakang koma, biasanya hanya sampai 2, desimal itu biasanya hanya sampai 2. Ya. Dan ada string, string itu yang bukan angka, ya, bisa berupa teks, bisa karakter, atau variabel karakter, variabel length karakter. Ya, kalau karakter char, kalau ada n itu adalah jumlahnya, ini harus diisi sejumlah itu. Jadi misalnya char 5, ya berarti harus diisi 5 digit, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau varchar itu bisa isinya bervariasi. Ya, jadi varchar 10, isinya bisa 1, bisa 10, bisa kosong juga. Lalu ada teks, kalau teks ini isinya bisa sampai 65.535 karakter. Teksnya bisa untuk keterangan dan lain sebagainya. Ya. Bedanya string dengan numerik lalu apa? Numerik itu kita bisa melakukan operasi matematika, string tidak. Ya. Jadi kalau ada npm, itu biasanya dianggap sebagai string atau teks. npm tidak akan dijumlahkan, npm tidak akan dikalikan, dibagi, dan seterusnya. Tapi kalau npm itu diset sebagai numerik, bahwa dia bisa dikalikan, dibagi, dipangkatkan, dan seterusnya. Lalu format berikutnya adalah waktu. Waktu ini ada tanggal, ya, formatnya bisa berubah. Format YYYMMDD itu Amerika Serikat. Waktu itu bisa jam, menit, detik, bahkan bisa sampai mili, nano, mikro, piko, detik. Ya. Lalu ada timestamp. Timestamp itu adalah cap waktu. Cap waktu itu biasanya digunakan untuk menandai transaksi. Ya, satu transaksi itu cap waktunya sampai jam berapa, sampai mendekati mikrosecond, mikrodetik terdekat. Lalu ada time zone. Time zone itu zona waktu. Ya, dulu kita pakai GMT namanya, Greenwich Mean Time, tambah berapa sekarang pakai yang namanya UTC. Ya, tidak jauh beda dengan GMT, tapi hanya lebih akurat dan presisi. Oke. Nah ini kalau Microsoft Access, mereka juga punya macam-macam, gitu, ada teks, memo, number,
Ya. Sebentar. Sorry. Nah, ada satu ya tipe data yang di sini belum ada. Ini kalau diakses itu namanya oleh objek. Ya. Tapi kalau di SQL namanya blob, BLOB. BLOB itu singkatan dari binary large object. Binary large object itu bisa digunakan untuk menyimpan data yang bukan teks, bukan number, numerik, bukan waktu, ya, dan lain sebagainya. Apa? Foto, suara, dan seterusnya. Tapi bukan praktek yang baik kalau misalnya Anda punya film, foto, dan lain sebagainya disimpan dalam tabel. Karena nanti tabelnya menjadi sangat besar. Dan kalau sangat besar, mengolahnya menjadi lambat. Ya. Tidak usah diisi foto, isinya teks dan numerik saja. Tabel kalau sudah barisnya jutaan, kolomnya ribuan, itu akan lambat untuk diproses. Meskipun isinya teks semua. Ya, jadi biasanya kalau dulu praktek yang saya lakukan, dulu saya ada sistem yang mengelola foto, ya, itu di dalam tabel itu hanya saya berikan. Jadi fotonya itu disimpan di luar tabel, di hard disk server, tapi di luar tabel. Nah, di dalam tabel itu nanti untuk lokasi foto, untuk data foto itu hanya diberi lokasinya di mana. Misalnya di folder apa gitu ya, itu ada di situ. Oke, ini tadi berbagai tipe data. Nah, data share tadi itu isinya nanti seperti ini. Ya. Ini, ya. Lalu caranya bagaimana supaya ini bisa Nah, ini untuk memasukkan data. Ya, ada dua varian, ya. Varian pertama itu ini yang lengkap, ya. Kita coba dulu. Ini lalu ini tidak mesti satu baris ya. Ini bisa satu baris, dibuat satu baris ya bisa seperti ini. Kalau Anda nyaman dengan seperti ini, bisa juga dibuat 3 baris. Yang penting 100 baris pun kalau belum ada tanda titik koma oleh MySQL tidak akan dieksekusi. Oke, saya jelaskan dulu. Perintah untuk memasukkan data itu adalah insert. Jadi menyisipkan. Insert into. Ya. Nah, intunya dia harus merujuk ke tabel. Tabelnya adalah share. Sebentar, saya pakai ini saja yang lebih besar ya. Jadi insert into nama tabelnya. Kemudian urut nama kolomnya atau atributnya. Share code, share verb. Nah, jadi ke kolom ini, kolom ini, kolom ini, kolom ini, kolom ini, kolom ini. Diisi dengan apa? Baru dan values. Apa yang diisikan? FC, Freedonia Copper. Nah, Anda melihat yang teks itu ada tanda kutip 1 seperti ini. Ini menunjukkan bahwa dimasukkan itu adalah teks. Jadi kalau misalnya angka ini kalian beri tanda kutip, itu akan dianggap sebagai teks, bukan numerik. Ya. Tapi kalau angka yang nanti akan dikenai operasi matematika, ini harus tanpa tanda kutip, seperti ini. 27.5 ini karena ini dia pakai Inggris, sistem Amerika ya, jadi titik. Bukan koma, kalau di Indonesia ya pakai koma. Oke, jadi ini ya titik koma. Kita lihat sekarang, ya, kita eksekusi ini. Nah, jalan dah. Insert into, kita lihat sekarang apakah sudah muncul. Nah, sudah ya, FC, Freedonia Cooper, 27,5, dan seterusnya. Ya, jadi perintahnya sudah berhasil. Yang kedua, itu lebih singkat, ya, tanpa ada ini, ada tanpa nama kolom. Langsung saja value-nya ini. Nah, ini dengan asumsi kolomnya urutannya seperti ini. Maka FC, Freedonia Cooper, 27,5, 1000 ini, dan ini. Ya. Nah, kalau caranya seperti ini, kita harus ingat urutannya bagaimana. Ya. Ini kita coba sekarang. Ya, kita coba. Kita eksekusi. Nah, pasti error. Ya. Kenapa? Karena sudah ada datanya. Ya, duplicate entry FC for key share primary. Jadi karena kita lihat sekarang. Ini ya.
SHR code ini adalah kunci. Kunci itu tidak boleh duplikat, tidak boleh ada kunci lain yang namanya FC juga. Ya, kalau FCE gitu boleh, FCA, FCB boleh, silakan. Tapi FC tidak boleh karena sudah ada. Maka begitu perintah itu tadi kita jalankan, error. Ya, dan seperti ini, error merah seperti ini. Ya. Oke. Itu. Nah, saya sudah meninggalkan tugas di sebentar, di situs kuliah, gitu ya. Nah, Anda harus membuat script SQL untuk buat tabel dan mengisikan data di dalam tabel sesuai file tabel. Inilah datanya. Bisa kita lihat sebentar. Ya. Nah, ini datanya, tidak banyak kok ya. Hanya 19 baris. Ada tanggal, nama produk, subproduk, isu, sub-isu, consumer complaint, dan seterusnya. Ada beberapa kolom sampai R kolomnya. Ya. Nah, silakan nanti dibuat ya perintahnya tadi. Mulai buat database dulu, kemudian use database, buat tabel, baru kemudian diisikan datanya ke dalam tabel gunakan ini. Ya. Nah, perlu diingat nanti ada kolom yang kosong, ada kolom yang isi. Nah, ini silahkan nanti dicoba ya, skripnya seperti apa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Oh ya, Bernardita Marina, silakan. Tadi sudah mengacungkan tangan, saya tidak melihat, maaf. Pak, saya mau tanya, untuk yang masukkan data itu tadi kan ada yang tidak perlu pakai apa namanya Pak, yang Tanda kutip. Ke mana? Bentar. Bukan yang, bentar Pak, saya Yang ini, yang mana? yang Oh, ini yang ada tidak perlu. STK code, STK Ini ya, frame-nya itu kan ada yang nggak bisa pakai itu Pak. Nah itu nanti tidak. tuh akan sesuai sama tabel yang kita buat di awal tuh yang itu ya. Ya, Atau asal urutan ketika kita membuat kolomnya itu urutannya seperti ini. Jadi tadi kan ada perintah untuk membuat tabel ya. Ini. Iya. Kan urutannya SHR code, SHR firm, SHR price, SHR quantity, SHR div, SHR PE. Ini kan? Iya, Pak. Nah, kalau ada perhatikan, urutan ini kan sama dengan urutan yang ini. SHR code, firm, price, quantity, div, PE. Ya kan? Nah, Iya. asal data yang dimasukkan tuh urutannya memang seperti ini, tidak masalah, tidak usah pakai nomor, tidak usah pakai nama kolomnya, tidak masalah. Oh iya. Tetapi Anda harus ingat urutan kolomnya sesuai dengan ini. Oh iya. Nah, ini yang nanti akan jadi masalah adalah satu, biasanya kalau database itu tabelnya bisa ratusan, ya, nggak mungkin menghafalkan tiap tabel itu kolomnya berapa, urutannya bagaimana, tipe datanya apa, setengah mati. Itu pertama. Kedua, mungkin saja yang diisikan itu tidak semua kolom ini. Misalnya nggak wajib diisi SHR code dan SHR firm, saya mengisi dua ini saja. Maka bisa saya sebutkan hanya dua ini saja. Jadi misalnya tadi ini ya, misalnya saya hanya akan mengisi SHR firm dan SHR code. Ya, ini saya hapus saja begini. Lalu ini yang lainnya juga saya hapus. Maaf Pak, share screen-nya. Oh, sorry. Betul. Terima kasih sudah mengingatkan. Oh ya, oke. Nah, oke, baik. Saya ulangi ya. Sebentar, undo. Oke, jadi kalau saya hanya akan ngisi dua kolom saja, SHR code dan firm,
Ya, saya bisa nyebut, hanya akan saya isi 2 seperti ini. Ya, yang lain tidak usah. Ini hapus, bisa. Atau ini, misalnya saya tidak ingin isi SHR quantity. Dah, ini saja. SHR quantity yang mana? Yang ini tak? Nggak usah saya isi. Dah, seperti ini juga. Ya. Nah, kalau Anda hafal betul urutan kolomnya seperti ini, ya, tidak usah menyebutkan nama kolom ketika insert, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak hafal, ya lebih baik diberikan nama kolomnya. Ya. Praktek yang baik itu adalah Oke, kedengaran? Dengar, Pak. Sorry, tadi headphone saya mati habis baterainya. Baik, jadi praktek yang baik ya itu adalah ini diisikan. Karena apa? Kita harus tahu persis di kolom mana values ini akan diisikan. Toh ya, kalau kalian sudah pakai komputer kan tinggal ini di copy paste ganti ini saja, copy paste ganti ini saja, itu lebih cepat. Nanti saya tunjukkan minggu depan caranya untuk ngisi supaya lebih cepat. Karena kalau sampai barisnya itu tadi yang di ini ya, di tugas itu kan hanya 19 baris ya, nggak masalah. Tapi kalau sampai 1000 bagaimana caranya? Dan ada itu banyak. Itu bisa. Nah, tapi itu minggu depan saja. Ini sekarang Anda saya beri cara yang agak manual gitu ya, supaya Anda bisa memahami perintah select itu seperti apa. Ya, gimana? Sudah menjawab pertanyaan tadi? Iya, Pak, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Halo? Oh, tidak, Pak. Oke, baik. Nah, itu ya, jadi caranya seperti itu. Bisa diimport sih dari text file, tapi caranya sedikit ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Baik. Jadi itu cara membuat database-nya. Ya, sekarang saya akan masuk ke materi kita ya hari ini. Tidak banyak sih. Kalau minggu yang lalu kita sudah bicara mengenai entitas tunggal. Ya, jadi kita akan bicara sekarang kalau entitasnya lebih dari satu. Ya. Entitas itu tidak berdiri sendiri dalam faktanya ya. Sama seperti Anda di sistemnya Atmaja itu kan Anda tidak berdiri sendiri. Anda ada prodi, ada dosen pembimbing akademik, ada dosen mata kuliah, nanti ada dosen pembimbing skripsi kalau kalian sudah skripsi dan seterusnya. Dosen juga demikian, ya. Saya itu punya atasan langsung Bu Anas, tapi juga ada atasan saya Pak Budi Suprapto sebagai dekan. Jadi ini saling ada relasinya. Nanti seperti di mata kuliah yang tadi pagi saya ngajar bareng Pak Wisnu, satu kelas di Ampu 2 orang. Ini ada relasi. Nah, relasi ini macam-macam, ya. Nah, jumlah yang terlibat dalam relasi itu nanti akan bisa kelihatan. Ada yang unary. Unary itu artinya jumlah entitas yang terlibat dalam relasi itu hanya satu. Uno, ya, satu. Maka disebut unary. Contohnya apa? Relasi antara saya dengan Kaprodi, Bu Anas, dan relasi antara saya dengan Pak Budi Suprapto. Bu Anas dan Pak Budi Suprapto itu kalau sebagai entitas dosen, karyawan, Atmajaya, entitas Atmajaya Yogyakarta ya, sebagai dosen. Hanya saja kebetulan beliau berdua sedang menduduki jabatan struktural. Sehingga kalau saya ditanya siapa kaprodinya, relasi dengan Bu Anas, siapa dekannya, Pak Budi Suprapto. Nah, tapi mereka berdua dosen, saya juga dosen. Hanya saja mereka menduduki jabatan. Tapi mereka entitasnya
dosen. Nggak ada entitas dekan, itu nggak ada. Ya, adanya adalah dosen yang menjabat dekan. Jadi dekan kaprodi itu adalah atribut, bukan entitas. Ya. Oke. Unary. Ada yang binary. Binary itu seperti ini, melibatkan dua entitas. Ya. Contohnya apa? Dosen dan mata kuliah yang diampu, mahasiswa dan kelas yang diikuti, dosen pembimbing akademik dengan mahasiswa bimbingan akademiknya, dosen pembimbing skripsi dengan mahasiswa bimbingan skripsinya, dengan pula sebaliknya. Jadi itu adalah relasi-relasi yang melibatkan dua entitas atau sering disebut sebagai binary. Nah, yang ketiga itu adalah ternary yang melibatkan tiga entitas. Ya, nanti kita bahas. Contohnya apa? Contohnya adalah barang yang jadi kalau di pabrik itu ada barang yang bisa dibeli tapi juga bisa dibuat sendiri. Nah, itu kadang-kadang nyampur kan. Nah, itu harus dilihat ini barangnya ini beli atau buat sendiri gitu ya. Nah, ini contoh multiple ya. Nah, derajat relasi atau jumlah anggota entitas di sini yang bisa berhubungan dengan entitas yang lain, ini disebut sebagai kardinalitas. Ya. Jadi misalnya, kalian punya pembimbing akademik berapa? Hanya satu, masing-masing kalian ya. Jadi mahasiswa hanya punya satu pembimbing akademik. Jadi kalau digambarkan, sebentar saya akan coba gambar. Semoga kelihatan di sini. Jadi ini dosen, ini mahasiswa. Ya. Nah, ini sebagai entitas, ini sebagai entitas. Satu dosen ini bisa membimbing lebih dari satu mahasiswa, ya kan? Tapi satu mahasiswa ini hanya punya satu dosen pembimbing akademik. Nah, ini relasi ini ya. Oh, sorry. Terima kasih, saya lupa terus ya. Oke, baik. Jadi ini ya, yang di sini itu adalah mahasiswa, di sini dosen pembimbing akademik. Masing-masing satu mahasiswa di sini punya pembimbing akademik satu saja, tidak dua, tidak tiga. Tapi dosen pembimbing akademik yang satu ini punya lebih dari satu mahasiswa. Yang ini yang disebut sebagai relasi one to many. Ini one, ini many. Ada juga relasi itu yang one to one. Nah, ya. Jadi di sini satu, di sini juga hanya satu. Ini one to one. Contohnya apa? Kantor. Tiap dosen itu punya ruang kantor sendiri. Saya punya satu ruang kantor. Dan ruang kantor itu hanya untuk saya. Tidak boleh dipakai orang lain. Nggak boleh dipakai Pak Budi misalnya. Nggak boleh dipakai Pak Toto. Nggak boleh dipakai Pak Tom. Itu ruangan saya. Saya juga nggak boleh memakai ruangannya Bu Fitri misalnya. Atau saya pakai ruangannya Bu Wiwi. Nggak boleh. Saya sudah punya ruangan sendiri. Tiap dosen itu hanya punya satu ruang. Kenapa? Ya dosen itu butuhnya hanya satu ruang. Saya nggak mungkin menempati dua ruang pada saat yang sama. Ya, saya menempati ruang saya dan menempati ruangnya Pak Toto secara bersamaan nggak boleh. Dan juga tidak mungkin. Gitu kan. Nah, maka itu sebenarnya one to one. Ada juga relasi berikutnya yang disebut many to many. Nah, ini MN. Karena kalau MM itu nggak bagus. Nanti dikira magister manajemen. MN. Ini. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah kalian dengan dosen pengampu mata kuliah. Satu mahasiswa bisa ikut berapa kelas? Banyak. Bisa sampai 24 SKS. Satu dosen bisa mengajar berapa mahasiswa? Di berapa? Banyak juga. Ya, jadi ini, wah, ini bisa begini. Ini ya. Sini. Ini bisa begini. Ya. Ruwet kan? Nah, inilah many to many.
Tetapi nanti kita belajar bahwa di dalam database many to many itu agak sulit implementasinya, maka kemudian diganti menjadi kalau ada many to many itu akan dipecah. Jadi 2-3 dosen kan, mahasiswa di sini kelas. Satu dosen bisa mengampu banyak kelas, ya kan? Tapi satu kelas itu hanya diampu satu dosen ini, seperti itu. Satu mahasiswa bisa ikut banyak kelas, ya. Oke, ini ya, jadi seperti ini, dipecah begitu, ya. Oke. Nah, nanti kita akan bicara yang namanya abnormalitas, ya, ketidaknormal, tapi itu nanti saja, ya. Nah, ini untuk bisa menunjukkan adanya relasi, gitu ya, maka kemudian dibuat yang namanya foreign key, ya. Foreign key. Foreign key itu apa? Foreign key itu adalah, jadi kalau kita lihat di sini, ini kalau konvensi ya, kesepakatan lah, ya. Kalau ada tabel seperti ini, dan nama kolomnya itu di garis bawah, ini berarti adalah kolom kunci atau primary key atau atribut kunci. Ini yang menjadi identitas. UK itu United Kingdom, nggak boleh UK itu lalu menjadi Uganda, Kidul gitu nggak boleh, ya. Aus itu Australia, IND itu India. Indonesia itu nggak boleh IND juga, karena IND sudah dipakai India. Biasanya Indonesia itu ditulis IDN. Ya, ini ada kode-kodenya seperti itu, ya. Jadi ini adalah kolom kunci atau primary key, ya, atau juga atribut kunci. Di sini juga stock code itu adalah atribut kunci dari tabel stok. Nah, ini tiap negara itu, tiap perusahaan itu ada negaranya. Jadi Queensland Diamond ini dari Australia, Georgia Peach ini dari Amerika Serikat, Sri Lanka Gold, ini ternyata Inggris gitu ya, Bombay Duck India. Nah, tiap-tiap perusahaan itu ada negaranya, ya. Maka untuk menunjukkan bahwa saham perusahaan ini dan negara itu ada relasinya, maka kemudian caranya bagaimana? Ini dihubungkan. Satu perusahaan itu akan bermarkas atau dia punya domisili di satu negara, dan hanya satu negara, ya. Tapi satu negara itu bisa menjadi domisili dari banyak perusahaan. Maka ini relasinya adalah one to many. Ini itu hanya boleh punya hubungan dengan satu di sini, tapi satu di sini bisa punya hubungan banyak di sini. Caranya bagaimana? Foreign key. Foreign key itu adalah primary key atau atribut kunci di satu tabel menjadi anggota atau kolom di tabel yang lain di sini. Nah, netcode ini kalau di tabel nation itu adalah primary key atau kolom kunci atau atribut kunci, tapi di sini dia menjadi kolom biasa, ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini nanti akan menjadi yang namanya referential integrity constraint. Jadi kalau misalnya saya akan menghapus UK dari sini, nggak bisa. Kenapa? Banyak perusahaan yang ada di UK. Saya akan menghapus India, nggak bisa, karena di sini ada India, perusahaan yang bermarkas di India, dengan Australia dan USA. Ya, ini yang disebut sebagai referential integrity constraint. Bayangkan kalau data Anda, data induk mahasiswa dihapus, padahal Anda sudah terdaftar di berbagai kelas, bagaimana? Ya, nggak bisa. Anda ada di catatan-catatan itu, gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan, ya, sekarang kalau data Anda dilaporkan ke Dikti, itu mengubahnya tidak mudah. Nah, ini kalau buat tabel ya, ini seperti ini. Nah, ini nanti bisa dipakai sebagai contoh, gitu ya. Untuk latihan nanti ya, membuat tabel. Ya, lalu Anda lihat di sini ya primary key-nya netcode.
Lalu di sini ada constraint FK hasilnya foreign key. Ya, jadi dia tabel stok ini akan mengambil foreign key national code. Sampai di sini dulu ada pertanyaan atau tidak? Belum, Pak. Oke, bisa mengikuti ya. Nanti kalau misalnya bingung tinggal dilihat saja videonya dan dibaca slide-nya. Oke. Itu saja untuk hari ini ya. Jadi kalau minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana membuat entitas tunggal, sekarang dipraktekkan ya, dengan MySQL Workbench. Nanti minggu ini juga kalian bisa membuat lebih dari 2 entitas dan bagaimana membuat relasinya. Nah, yang terakhir ini saya ingin menunjukkan contoh. Ya. Oke. Jadi di dalam tadi kan saya cerita di awal gitu ya, bahwa MySQL ini bisa grafis seperti ini, tapi bisa juga dengan kita mengetikkan perintah. Ya. Mengetikkan perintah itu menggunakan yang namanya CLI, Command Line Interface. Jadi Anda harus mengetikkan perintah dan perintah itu nanti akan dieksekusi. Tidak bisa pakai grafik, tinggal klik-klik-klik itu nggak bisa. Ya. Kenapa hal itu terjadi? Ya. Banyak alasan. Saya dulu belajar komputer pertama kali ya, itu menggunakan model CLI ini. Namanya dulu belum Windows, belum itu namanya adalah DOS, Disk Operating System, itu teks, berbasis teks. Jadi saya harus mengetikkan perintah-perintah dan nanti komputer akan mengeksekusi perintah tersebut. Ya, jadi saya hafal betul perintah-perintahnya gitu ya. Nah, sering sekali terutama ketika kita berurusan dengan server yang secara fisik lokasinya berbeda dengan kita harus nyambung ke server. Jadi gambar ini ada di mana ya? Oh, di yang satunya. Sudah lupa. Nah, ini. Ya. Oke, kita kembali ke gambar ini. Ya. Ini, dan ini. Tiga ini. Ini yang mengakses servernya maupun datanya ini bisa berada pada lokasi geografis yang berbeda. Nanti di kesempatan mendatang akan saya tunjukkan bagaimana MySQL ini bisa memisahkan datanya itu di jembatan. Jadi bisa jadi yang mengakses manusianya ini atau MySQL Workbench atau aplikasinya itu berada di Jakarta. MySQL servernya di Semarang, tapi datanya di Surabaya. Itu sangat dimungkinkan. Jadi kita sering sekali nggak tahu itu ada di mana. Kalian misalnya mengakses katakanlah aplikasi internet banking. Apakah kalian tahu server database-nya di mana? Apakah tahu data kalian disimpan di mana? Mungkin tidak. Kalau bank itu jelas masih berada di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, itu undang-undangnya seperti itu. Tetapi di mana di Indonesia? Batam, Jakarta, Semarang, Surabaya, Papua, nggak ada yang tahu. Ya, dan itu memang disengaja ya. Tugasnya ini itu adalah menutupi ini ada di mana untuk masalah keamanan dan juga pertimbangan-pertimbangan yang lain. Nah, ketika mengakses data jarak jauh ini sering sekali kualitas koneksinya itu tidak bagus. Ya. Grafik seperti ini itu membutuhkan bandwidth atau kapasitas jaringan komunikasi yang besar, padahal sering sekali itu tidak terjadi. Saya pernah ketemu seorang teknisi ya, teknisinya itu ada di Jakarta, servernya di Papua. Koneksinya jelek sekali, sehingga kalau pakai grafis seperti ini tidak. Nah, maka biasanya kemudian menggunakan teks. Nah, di dalam MySQL ataupun juga SQL secara umumnya, ada banyak perintah-perintah. Itu kalau diketik satu-satu seperti tadi kan terlalu lama ya. Maka biasanya kemudian mereka membuat yang namanya script. Script itu adalah satu file, scriptnya bisa saya tunjukkan. Nah, ini, ya, ini. View extra large icon. Di mana ya? Nah, ini ada MySQL GIS.SQL server, SQL server GIS.SQL, ada databases.SQL. Ini adalah script MySQL. Script. Jadi script itu adalah kumpulan perintah. Nah, ini contoh script itu seperti apa? Seperti ini. Ini kumpulan perintah
yang dijadikan satu di dalam satu file dan diberi ekstensi .tsql. Nanti kalau file ini dimasukkan atau dieksekusi di MySQL, satu persatu perintah ini akan dijalankan. Ini juga database ini. Oh, ini banyak sekali. Wah, ya. Anda lihat. Pertama apa toh? Nah, ini ada perintah drop database if exists. Jadi kalau satu database di sini, database-nya itu namanya text. Kalau text ini sudah ada sebagai nama database, Anda create database text nggak mau seperti tadi, insert ya. Kalau datanya FC sudah ada, dia nggak mau, ya, ditolak. Nah, maka ini di drop, dihapus kalau ada. Lalu kemudian create database, ya text. Ini nggak usah diperhatikan dulu. Lalu use text, ya kan? Nah, yang ini yang ada garis miring dan bintangnya adalah komentar. Komentarnya tidak akan dieksekusi. Komentarnya untuk kita. Dan create table, share, ya. Constraint-nya apa? Create table lagi, SHR. Create table, terus create table. Berapa table nih? Ya, banyak sekali tabelnya. Ya. Create table, create terus. Ya. Nah, baru setelah itu insert into banyak sekali ya, insert. Nih. Jadi daripada ngetik satu-satu lama, ya sudah buat aja ini. Ya. Prakteknya itu biasanya adalah kalau servernya itu ada di Papua katakan, saya buat dulu di laptop saya dengan server di tempat saya ini, saya ketikkan dulu, saya coba. Oh, jalan. Ya, jalan. Tidak perlu. Dan MySQL ini kecil sekali ya. Database ini bisa kita lihat berapa tuh ini tadi? 783 kilobyte, kecil ini, ya, tidak besar. Nah, nanti kalau sudah jalan di komputer saya ini, dan maka file SQL itu akan saya kirim ke server yang ada di Papua dan dieksekusi di sana, sehingga di sana akan muncul database teks dengan di dalamnya ada beberapa tabel. Begitu caranya. Maka yang Anda lakukan sekarang adalah membuat script, tapi Anda tidak perlu untuk tugas ini ya. Ini tidak perlu membuat file .tsql, cukup pakai MS Word saja. Jadi di dalam file MS Word ketikkan script Anda, apa perintah-perintah SQL Anda tadi untuk membuat tabel ini, ya tabel yang sesuai dengan contoh ini. Ya, nanti minggu depan kita lihat, kita eksekusi lancar atau tidak, gitu ya. Itu ada pertanyaan nggak sampai di sini? Mau nanya Pak, Ya, silakan Salomo. kalau untuk kedepannya kita belajar tentang script yang seperti tadi tidak Pak? Jadi Misalnya kan kita sudah mulai beradaptasi seperti itu, kita belajar itu juga nggak? Yang kayak tadi Pak, yang panjang banget tadi. Ya kita belajar, nanti Anda akan saya minta untuk membuat script yang cukup panjang. Tapi tentunya tidak dieksekusi di server satu tempat, ya, dieksekusi di tempat Anda saja. Gitu. Toh sama saja itu sebetulnya. Oke, baik. Mau dieksekusi dimanapun jalan. Ya. Artinya selama servernya sama, versinya sama, biasanya kalau di jalan di laptop saya, jalan di tempat lain juga. Nah, yang sering menjadi masalah adalah kalau di dalam pengembangan, ini pengalaman saya ya, itu adalah server yang menjadi tujuan itu settingnya berbeda dengan yang saya miliki. Nah, maka praktek yang baik adalah kalau akan membuat aplikasi database, saya akan konsultasi dulu dengan administratornya, yang pengelola servernya. Saya tanya, server kamu apa? Versi berapa? Settingnya bagaimana? Nah, itu supaya bisa saya simulasikan di laptop saya. Kalau simulasi, kalau setting versi dan semuanya sama persis, biasanya tidak akan ada masalah. Ya. Nah, yang sering saya pernah berkali-kali terbentur itu adalah ternyata administratornya menyembunyikan setting khusus, ya, yang tidak diberitahukan ke saya. Dampaknya apa? Ketika saya eksekusi di server di tujuan, gitu ya, nggak jalan. Setelah saya tanya, loh ini kenapa? Oh, ternyata ada satu hal kecil, setting kecil yang dibuat berbeda, atau bahkan kadang salah memberitahukan versi. Ya. Untuk software seperti MySQL dan banyak hal yang lain itu, beda versi itu kadang-kadang menyebabkan tidak jalan.
Ini harus betul-betul tahu persis ya. Jadi antara setting di tempat saya dengan setting di targetnya sana itu harus sama persis. Sehingga saya bisa mensimulasikan di tempat saya dulu, yakin jalan, baru saya pindah ke target. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Sama yang ini Pak, database tadi itu yang boleh mengetahui siapa aja ya Pak? Oh, nah itu nanti ada babnya tersendiri. Tetapi pada umumnya, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Yang jelas, user, pengguna tidak perlu tahu database-nya ada di mana dan strukturnya seperti apa. Database itu digunakan untuk melindungi data kita kan, dan itu rahasia, orang lain nggak boleh tahu. Bahkan ya, ini praktek yang sering berlaku juga, programmer yang membuat aplikasi itu juga nggak perlu tahu database-nya seperti apa. Kadang programmer itu, saya pernah membuat satu aplikasi, programmernya hanya saya beri, katakanlah database-nya ada 30 tabel. Tapi aplikasi yang dibuat oleh programmer itu hanya mempengaruhi 10 tabel. Ya 10 tabel itu saja yang saya berikan. Itu pun tidak beserta datanya ya, saya hanya berikan strukturnya saja, hanya kerangkanya, hanya kolom kosong. Kalaupun diisi, ya tabel kosong lah, tabel kosong dengan judul-judulnya dan tipe datanya, diisi pun saya isi dengan data yang tidak sesungguhnya, data dummy. Saya berikan kepada dia, silakan buat aplikasi. Ya. Jadi dia tidak tahu sesungguhnya seperti apa, bahwa ternyata di dalam database aslinya itu tidak hanya 10 tabel, tapi ada 20 tabel. Dan 10 tabel itu pun datanya tidak asli. Seperti itu. Itu demi keamanan. Maka semakin sedikit yang tahu tuh biasanya semakin baik. Jadi istilahnya kalau bahasa Inggris need to know basis. Jadi kalau nggak perlu tahu ya nggak usah dikasih tahu. Gitu, Salam. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, kuliah online kita, meeting online kita sampai di sini saja. Silahkan nanti itu dikerjakan. Kalau ada kesulitan boleh bertanya, ya. Kalau ada masalah silahkan kontak saya melalui Microsoft Teams atau email, ya. Nanti bisa kita selesaikan bersama. Nah, minggu depan hasil kerja Anda akan kita coba, ya, jalan atau tidak. Nah, kalau jalan, syukur. Kalau tidak, ya kita harus belajar apa yang menyebabkan tidak jalan. Ya. Lalu saya juga akan mengajari Anda bagaimana memasukkan data dalam jumlah besar sekaligus, tidak satu persatu, plus nanti kita kalau ada error kita belajar error ini artinya apa. Ya, itu. Ya, oke. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Pak.